Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Sekarang hari Jumat 18 September 2020. Saya akan ke kantor hari ini. Kita mumpung waktu masih cukup, jadi kita keliling-keliling dulu sambil teman-teman yang mungkin belum pernah datang ke Manado, lihat-lihat kota Manado. Hari ini agak mendung, tapi mungkin sebentar lagi akan panas nih. Jadi ini kita ada di Jalan 17 Agustus, di ujung Jalan 17 Agustus ini. Kalau ke kanan ini ke arah Wanea, kalau ke kiri ke arah Teling. Jadi ini masih suasana pandemi di Manado sini. Juga COVID-nya cukup banyak, tercatat hari ini sudah 4.000 lebih di Manado ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini kita berada di pertigaan di biasa kita sebut dengan pertigaan Narwastus ini. Jadi kalau arah ke belakang ini arah ke kantor gubernur, dan biasanya kalau hari-hari saya suka lewat sana, tapi sekarang saya mengajak teman-teman dulu yang mungkin belum pernah datang ke Manado atau pengen lihat-lihat kota Manado. Ini sekali lagi tanggal 18 September 2020. Nah, oke, kita dari arah ketinggian ini kita sedang turun ke arah Jalan Samrat. Ini di sebelah kiri ini kantor Manado Pos. Nah, ini di kiri ini adalah gereja saya, ini tempat masuk saya masuk gereja setiap hari Minggu. Nah, memang kalau Anda lihat sekarang banyak umbul-umbul atau banyak baliho, karena kita di Manado ini bersama dengan daerah-daerah lain yang akan memasuki tahapan pilkada terutama di Manado, pilkada kota dan pilkada provinsi. Jadi tidak heran kalian akan melihat banyak spanduk, umbul-umbul partai dan lain-lain. Nah, ini kita ada di pertigaan Wanea ini, pos polisi Wanea. Di Manado sini tidak banyak terdapat perempatan ya. Di sini banyak pertigaan. Nah, kita sudah belok ke arah Wanea atau Karombasan. Kita ada di Jalan Samratulangi. Oke ya, jadi sekarang memang saya sedang menuju ke kampus sebenarnya, kantor saya. Hari ini ada kelas mengajar dan ada rapat. Mestinya kita work from home sekarang ya, karena pandemi. Mengajar juga kan peraturan sekarang untuk perguruan tinggi harus online ya. Tapi kalau untuk kita, jika ada memang hal yang memang harus kita kerjakan di kantor, kita harus ke kantor ya. Oke, sekarang di Jalan Bethesda, di kanan ini gedung keuangan. Ini Jalan Bethesda, ada jalan cukup ramai juga, karena jalan ini
Ini termasuk jalan nasional karena jalan ini lurus ke sana itu. Ini jalan menuju Trans Sulawesi. Di sini ada kantor Polda Sulut. Nah, jadi sekarang kita banyak mengajar online, hampir semua kegiatan online. Itu memang akibat dampak pandemi, apalagi di Sulut ini cukup tinggi, tapi memang tidak merata. Ada daerah yang zona hijau, seperti daerah Bola Mongondo, arah timur. Tapi kalau Manado cukup tinggi ya, karena memang Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara ya. Jadi semua ujung-ujungnya ketemu di sini. Nah, sini jadi sekali lagi di sini banyak dengan pertigaan. Kita berada di wilayah selatan sebenarnya dari Manado ya. Manado bukan kota yang besar sekali, masuk kategori sedang, tapi aktivitas ini perekonomian, gue lihat masyarakat di sini cukup tinggi. Di sini sudah banyak toko-toko ataupun fasilitas-fasilitas yang buka 24 jam. Nah, di situ kita melihat dengan banyaknya fasilitas yang buka 24 jam, itu artinya menunjukkan aktivitas masyarakat yang 24 jam juga. Nah, kalau Anda lihat jalan lurus ke sana itu jalan Trans Sulawesi. Makanya kalau bisa lihat di sini ada truk-truk dari sana. Nah, kita akan belok kanan. Ini kita masuk ke jalan Pier Tendea namanya. Tapi orang Manado lebih banyak menyebut Boulevard ya. Karena di sebelah kiri ini areal reklamasi. Nah, sini daerah mall-mall. Dulunya ini pantainya sampai di sini, di jalan ini. Kemudian kirinya dulunya adalah laut ya. Jadi tepi pantainya dulunya di sini. Kemudian dibuatlah reklamasi. Pertama dibuat jalan ini, jalan Boulevard. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pusat-pusat macam-macam rekreasi. Ini ada taman yang dibangun oleh pemerintah kota di sebelah kiri. Ya, ini dia Manado Town Square. Ada hotel juga. Manado Town Square ini, atau biasa sebut Mantos, sudah ada 3 di sini. Manado Town Square, Mantos. Kalau di Jakarta ada Citos, Cilandak Town Square. Ini ada Manado Town Square. Nah, ini sebelah kanan ini mungkin tidak sempat kalian lihat, Hotel Ibis ini baru dibuka, belum lama dibuka, cuman sayang ditutup karena pandemi, karena nggak ada ininya, nggak ada penghuninya. Nah, ini kita masuk melewati kawasan bisnis paling lebih terkenal sebenarnya dari Mantos, karena aktivitas bisnisnya lebih besar. Ini di sebelah kiri ini adalah kawasan Megamas. Yang saya ingat, investornya pertama menyebut bahwa kawasan bisnis ini bernilai 10 triliun. Saya tidak tahu persis, atau ya kalau dilihatnya bisa sampai situ. Nah, ini sebelah kiri ini, kita sebenarnya bisa lewat situ, tapi nanti lain waktu. Nah, ini ada Manado Trade Center, pusat perdagangan macam-macam, grosir dan sebagainya, berbagai hal. Nah, ini di kiri ini ada banyak ruko-ruko, nanti kita bahas di lain waktu.
Nah, di kiri ini Mega Mall, mall yang pertama di Manado. Ini Mega Mall. Di center, pusat barang-barang elektronik. Kemudian hotel tertinggi pertama di sini, gedung pertama tertinggi ini sebelah kanan ini. Mulanya hotel, kemudian Ritzy, kemudian sekarang berubah jadi area duta. Ya. Oke, ini kita sudah mau di ujung Boulevard. Dari ujung tadi, dari kita masuk ada di kiri itu ada Boulevard Mall, tapi sayang mallnya tidak sukses sekali lalu, entah kenapa kemudian ditutup, dibuka sebentar kemudian ditutup. Nah, di situ. Nah, ini ujung dari Jalan Boulevard. Nah, kita akan melewati jembatan yang belum lama diresmikan sebenarnya. Ini adalah jembatan Soekarno, salah satu ikon di Manado, kota Manado. Di bawah ini adalah pelabuhan Manado. Jadi di bawah kita lewat ini pelabuhan Manado, dan kita akan masuk ke daerah Manado bagian utara. Nah, ini jembatan yang cukup megah, kalau malamnya pasti bagus sekali. Spot foto yang bagus juga. Jadi kita sudah masuk ke wilayah utara dari kota Manado. Ternyata tidak jadi hujan, syukurlah. Nah, sini daerah yang terkenal dengan kuliner. Apalagi kalau malam atau sore, siang pun ramai di sini. Karena di sini restoran-restoran atau kafe-kafe ikan segar ini dapat dilihat di kiri ini. Jadi para nelayan langsung menjual di sini. Jadi pasti sangat segar ikan-ikannya. Nah, ini Boulevard kedua, Boulevard 2. Jadi kalau tadi yang sebelum jembatan itu Boulevard 1. Nah, coba lihat teman-teman, lihat di kiri ini ada tenda-tenda ini. Ini nanti akan ramai kalau malam hari. Ya. Nah, di kiri ini adalah pantai Manado. Nah, ini ramai kalau sore, apalagi jam-jam makan malam, pasti sangat ramai. Jadi kita sudah di daerah Manado bagian utara. Lewat sini, kalau lorong-lorong sini, ciri khasnya di sini ya pasti banyak orang bilang polisi tidur. Ya, lorong-lorong di sini, karena tujuannya polisi tidur itu supaya tidak ada yang ngebut-ngebutan di lorong sini. Menurut saya sih benarnya juga ada, cuman kadang polisi tidur itu dibuat tidak manusiawi, dalam artian ya kadang dibuat terlalu tinggi. Untuk mobil-mobil tertentu agak kesulitan. Oke, jadi kita di arah Tumingting ini. Oke, kita balik ke arah ini, arah ke pusat kota nih, Tumingting. Nah, di sini ciri khasnya angkot ini biasanya kita sebut dengan mikrolet. Dapat dilihat mobil-mobilnya di sini. Mikrolet ini pasti pada umumnya full sound system. Nah, kita melewati jalan yang disebut Gunung Potong. Jadi ini dulunya gunung, kemudian dibuat lebih rendah sehingga orang menyebut kawasan ini kawasan Gunung Potong. Oke.
Jadi kita sebenarnya agak memutar tadi. Biasanya kita yang biasa saya lewati bukan sini sebenarnya untuk hariannya ya, tapi mumpung masih bisa, ada waktu masih cukup untuk muter-muter. Nah, lurus sana ke kanan sana itu pusat kota. Ini ada jembatan Megawati. Kalau yang tadi jembatan Soekarno yang barusan, tapi yang lurus tadi itu jembatan Megawati yang duluan ada. Nah, kita masuk ke arah kawasan Wawonasa ini. Kalau lurus ini terus ini jalan, ini bisa kita sampai ke Bitung, ke bandara ini. Tapi ini bukan jalan utama menuju bandara. Ini nembus saja ke bandara. Jalan utamanya di sebelah selatan sana. Nah, sekarang saya dengan Honda ADV. Salah satu yang menyebabkan saya suka juga jalan masih touring-touring sebelum kantor atau pulang kantor itu ya karena kenyamanan motor ini. Motor ini sudah setahun di saya, kilometernya baru 5.000-an. Nah, ini kawasan Wawonasa, daerah Wawonasa sini. Nah, di sini sudah banyak seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Ya, baru terhitung 2 tahun ya. Saya sekarang 2020, mungkin ya 2 atau 3 tahun persisnya. Jadi belum lama sebenarnya. Tapi mereka berekspansi hampir semua daerah-daerah yang ramai pasti mereka bangun. Nah, sini jadi, nah ini jalan hari-hari saya ini. Tadi mestinya kita belok keluar dari tadi ada jalan sebelah kanan tadi aktivitasnya. Nah, di sini daerah Wawonasa ini dan Tumingting tadi itu banyak mikro-mikro yang dibuat rendah atau bisa dibuat ceper. Ya kadang sih menghambat kalau ada jalan-jalan yang berlobang, mereka pasti jalannya sangat pelan. Tapi ya memang nggak bisa disalahkan juga ya, karena tugas pemerintah meratakan jalannya. Ya seperti ini ada lubang-lubang, ada mikro yang angkot atau mikro sebut kita di sini. Nah, coba Anda lihat di depan ini sangat rendah. Jadi kalau ada ya mungkin cuma 10 cm dari bawah. Sini daerah Wawonasa ini, jalur ini karena di sini banyak gudang-gudang. Sini kita sering ketemu dengan tronton ya, mobil-mobil besar atau truk yang berisi muatan besar. Nah, sering di sini, ini jalurnya. Jadi kadang memang menurut saya ini jalan ini sudah tidak pas untuk jadikan jalur mobil-mobil angkutan besar seperti tronton ya. Tapi ya mau gimana lagi, ini daerah yang strategis, jalur strategis. Kalau lewat ke pusat kota tentunya lebih repot ya. Ini ada kantor pusat Bluebirds ini. Nah, Bluebird ini satu-satunya taksi yang bertahan di sini. Ya, seperti pada umumnya mungkin di kota-kota lain, apalagi seperti di Jakarta, mereka yang masih bertahan menghadapi
persaingan, perkembangan angkutan, model angkutan zaman sekarang, zaman now. Nah, sini banyak gudang-gudang bisnis tentunya, bukan gudang peluru. Jadi ini daerah Wonasa, sini kita menyebutnya kawasan Kombos ini. Makanya kita sebenarnya tidak jauh lagi dari kampus ini. Ya, mataharinya udah mulai keluar, udah mulai terasa panasnya. Sekarang jam 9 waktu Indonesia Tengah. Manado itu masuk ke wilayah Indonesia Tengah. Nah, segera kita akan masuk jalan menuju kampus Unika de La Salle. Nah, lurusnya ini tembus sekali lagi ke airport, ke Pelabuhan Bitung. Kita akan belok kiri sekarang. Ini suasananya. Jadi sekarang agak sepi pasti, karena kan tidak ada aktivitas sebenarnya. Aktivitas dalam artian perkuliahan, kan? Perkuliahan semua secara daring. Jadi yang ke kantor itu ya yang hanya ada keperluan kantor, dan kita juga yang pegawai pun digilir ya. Tidak boleh datang bersamaan, hanya ada kalau ada yang penting sekali baru bisa. Nah, kita sementara menanjak ini. Nah, ini kita akan melewati jalan yang sering rusak ini. Ini coba lihat Anda, ini di beton saja, bukan di aspal. Artinya bukan dilakukan oleh pemerintah. Nah, sini paling sering rusak nih. Ini ada lubang-lubangnya. Nah, sini kalau jam-jam ramai kuliah, ramai. Jadi kalau Anda baru belajar mobil di sini, sayang ini orang-orang buang sampah sembarangan. Saya kecewa juga nih kalau ada yang buang sampah sembarangan. Nah, kita akan belok ke arah kampus. Sekitar 200 meter lagi menuju kampus. Nah, di sini dulu sebelum ada De La Salle, sini perkebunan penduduk, tidak ada perumahan-perumahan ini. Jadi dulu perkebunan seperti di kanan ini, kebun kelapa, cengkeh, dan nah, tapi setelah ada Unika de La Salle, berdirilah kos-kosan di sini. Ini kos-kosan semuanya. Sayang memang mereka bangun terlalu mepet di jalan, sehingga kalau mau perlebar agak kesulitan nantinya. Nah, ini dapat dilihat, ini tempat kos semua ini kiri kanan, tempat kos yang hadir ketika Unika de La Salle ada. Nah, Unika de La Salle gedung ini mulai dipakai sekitar tahun 2013. Kebetulan saya sudah ada di De La Salle ini. Nah, Unika de La Salle sebenarnya hadir tahun 2000, tapi mulanya kita pakai gedung di pusat kota sana. Nah, ini kita mulai masuk kawasan kampus. Ini pintu masuknya, kita akan melewati pemeriksaan ini. Oke, protokol kesehatan. Selamat pagi. Periksa, cek. Berapa? 35 kemarin. Boleh minta. Jadi sekarang kita di sini. Oke, kita parkir dalam sport hall biar aman dari panas dan hujan. Oke ya, kita tiba. Ini pagi hari belum dibersihkan memang karena kurangnya aktivitas ya, mungkin tidak sering dibersihkan. Mungkin seminggu 2 kali kalau aktivitas mahasiswa full atau aktivitas lengkap. Jadi kalau aktivitas lengkap sini pasti dibersihkan setiap hari. Nah, ini adalah sport hall multifungsi.
kadang digunakan juga untuk jadi kadang digunakan juga untuk kuliah umum atau pertemuan-pertemuan lain. Oke, kita telah tiba di Unika de La Salle. Ini kita sekarang pakai tadi yang waktu di security, kita harus mengisi form ini. Jadi memang agak beda dari biasanya. Kalau biasanya kalau kita tidak masuk kita minta izin. Tapi sekarang justru terbalik ya. Kalau kita masuk harus ada izin. Harus ada pengetahuan atasan. Nah, sekarang karena saya diminta oleh atasan untuk masuk karena ada hal yang harus dikerjakan. Jadi saya harus datang kantor dan mengisi ini. Oke.